Halo Ibu Guru dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya Melody Cahaya Tarigan dari kelas 10-4 akan memaparkan mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia beserta juga dengan jalur penyebaran agama Islam di Indonesia. Sebelum menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Nusantara, Islam adalah salah satu agama yang diperkirakan datang karena adanya pedagang yang singgah di Nusantara. Islamisasi mulai berkembang pasca menurunnya pengaruh kerajaan Hindu berserta juga dengan kerajaan Buddha. Bahkan di masa itu kerajaan-kerajaan Islam mendominasi Nusantara dengan menggantikan kerajaan Hindu dan juga Buddha. Sebenarnya ada banyak teori yang menjelaskan awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Menurut beberapa teori, ajaran Islam masuk melalui perdagangan sambil berdakwah atau memang datang ke Nusantara untuk menyebarkan atau menyiarkan agama Islam itu sendiri. Namun para ahli sejarah mengatakan atau menetapkan bahwa ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu merupakan teori Gujarat, yang kedua teori Persia, yang ketiga teori Cina, lalu yang keempat adalah teori Mekah. Adapun dari keempat teori tersebut yang menurut saya paling benar itu merupakan adalah teori Persia, yang dimana teori Persia ini adalah teori masuknya Islam ke Indonesia yang didukung oleh Husain Jayadiningrat dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu terdapat beberapa kesamaan budaya atau tradisi yang ada di Indonesia yang sama atau memiliki kesamaan dengan yang ada di Persia. Contohnya adalah peringatan 10 Muhammad Islam dan juga Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabwik atau Tabut. Adapun teori Persia ini juga didukung oleh bukti-bukti lain seperti penggunaan gelar Syah pada raja-raja Islam di Nusantara, beberapa kosakata serapan bahasa Persia ke bahasa Indonesia, persamaan mazhab yang dianut dan kesamaan ajaran Sufi oleh Sheikh Siti Jenar. Namun teori Persia juga memiliki kelemahan. Menurut beberapa tokoh pada abad ke-7 Masehi, Persia belum memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dunia Islam. Dalam buku sejarah Indonesia, masuknya Islam hingga kolonialisme yang disusun oleh Ahmad Fakhri Hutauruk turut dijelaskan bahwa pendukung teori ini meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia yang singgah di Gujarat pada abad ke-13. Pendapat lain menyebutkan pada abad yang ke-12. Lalu bukti sejarah lainnya yang memperkuat teori Persia adalah adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai peringatan Syiah atau Syahidiyah cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Masyarakat saat itu membuat bubur syura dan memperingati peristiwa tersebut. Lalu bukti lainnya menurut buku Sumatera Utara dalam periodisasi karya Lister Eva Simangunsong menyebutkan bahwa kesamaan budaya masyarakat juga terlihat dari upacara Tabwik atau Tabut di Sumatera Barat dan juga Jambi. Selain itu, penggunaan istilah bahasa Iran dalam mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harakat dalam Al-Quran turut memperkuat teori Persia ini. Kemudian adanya kesamaan seni kaligrafi pahat pada batu nisan dan kesamaan ajaran Sufi yang dianut oleh Sheikh Siti Jenar dengan Sufi Iran yakni Al-Halaj. Lalu dari keempat jalur penyebaran agama Islam di Indonesia, menurut saya yang paling benar itu adalah melalui jalur perdagangan, yang dimana Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11. Menurut pernyataan dari para saudagar dari luar maupun dari dalam Indonesia sendiri, Islam disebarkan di sepanjang jalur perdagangan, pelabuhan seperti Selat Malaka, Samudra, Palembang, disusul Demak, Cirebon, Gresik, Tuban, Makassar, serta Indonesia di bagian timur. Baik, hal demikian dapat saya sampaikan atau saya paparkan mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia serta jalur penyebaran agama Islam di Indonesia. Saya Melody Cahaya Tarigan, pamit undur diri. Terima kasih dan salam Imakude.